Shalom. Puji nama Tuhan kalau saat ini kita boleh berada dalam rumah Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Saat ini kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu atas kami. Haleluya. Tertulis namaku di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Sekali lagi kita katakan, ku nyatakan Engkau Yesus. Tuhan di hidupku, haleluya, setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Adakah sukacita saat ini? Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Nyalakan api-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya.
puji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang kuat, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk menerima jamahan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami perlu kuasa-Mu Tuhan, Roh-Mu dalam hidup kami yang akan menyembuhkan, menguatkan, menghiburkan kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah menyiapkan hati kami untuk kembali kuasa Roh Kudus-Mu bekerja menguasai hidup kami secara maksimal. Tapi sebelumnya kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun ingin mengganggu penaburan ini, kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih ruangan ini dikuasai sepenuhnya oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Shalom. Jika saudara hari ini sehat, segar, semangat, katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Sekali lagi, haleluya. Puji nama Tuhan. Pada hari yang luar biasa ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul The Power of Holy Spirit. Ya, kuasa Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita baca bergantian Markus 7 ayat 31 sampai 35. Saudara yang menyaksikan ini di rumah juga tolong membaca supaya bisa mengerti ceritanya. Markus 7 31 sampai 35. Gantian. Kompria lebih dahulu. Kompria katakan puji nama Tuhan. 2, 3. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Sama-sama, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kasusnya di sini ini agak sulit ya, karena orang ini tuli dan gagap. Di ayat 25 dikatakan terbuka telinga, terlepas pengikat lidahnya. Jadi dua penyakit sekaligus. Kita perhatikan dari ayat 31, kemanapun Yesus pergi waktu dia masih ada di dunia ini, dia selalu ingin menolong orang-orang yang sakit, khususnya yang dalam masalah, bahkan membangkitkan orang yang mati. Demikian juga sekarang ini, kuasa Roh Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan tidak ada yang dibelenggu oleh sakit penyakit, masalah, pencobaan. Katakan haleluya. Kita lihat ayat 35.
yang menyebabkan Yesus bisa melakukan mujizat itu karena ada kuasa Roh Kudus, the power of Holy Spirit yang ada di dalam dirinya. Perhatikan, ini kerjasama antara dua orang, satu pribadi Yesus, satu orang yang akan ditolong. Sekarang saudara umpamakan satu pribadi Yesus, satu adalah saudara. Ini akan bisa terjadi dengan baik kalau ada kerjasama. Perhatikan ya saudara, kalau saudara ingin ditolong oleh Tuhan dalam sakit penyakit, masalah, problema apapun, tidak hanya 100% biar kehendak Tuhan yang jadi dan saudara tidak melakukan apa-apa. Oh tidak, itu namanya bahasa Jawanya pasrah bongkoan. Kalau bahasa Balinya mulut keto, saudara ya. Ada kerjasama. Nah sekarang kita lihat, sebelum saudara-saudara ini bisa mengalami kuasa Roh Kudus yang akan menyembuhkan saudara, menolong saudara dari masalah, dan macam-macam yang kemarin ada beberapa yang sudah saya terangkan fungsi-fungsi Roh Kudus. Ada beberapa hal yang harus saudara lakukan, ya. Sekali lagi, kerjasama antara Yesus dengan orang tersebut. Sekarang kerjasama antara Holy Spirit dengan saudara. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, mari kita baca 2, 3. Melakukan pemisahan. Yang pertama, melakukan pemisahan. Perhatikan ayat yang ke-33 dari Markus tadi. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Saya ambil semua 5 hal hari ini dari ayat 33. Yang pertama, memisahkan dengan huruf yang lain dan saya garis bawahi. Kalau mau memisahkan antara sekam dan gandum atau memisahkan antara debu yang menempel di benda saudara, biasanya saudara pakai apa? Ditiup atau dibakar saudara? Ditiup. Roh Kudus dilambangkan dengan 7 lambang, salah satunya dengan angin. Perhatikan, angin ini bisa memisahkan sekam dengan gandum, debu yang menempel dengan benda atau apapun juga dengan tiupan angin. Dan saya perjelas bahwa Roh Kudus itu adalah alat pemisah yang paling dahsyat. Yang yakin katakan haleluya. Dia sanggup memisahkan apapun yang jelek, debu-debu dalam tanda petik yang menempel dalam hidup saudara, supaya saudara menjadi bersih. Pisah dari apa? Yang pertama, memisahkan saudara dari hidup yang lama, kebiasaan yang lama. Nah saudara, menjadi anak Tuhan, makin lama saudara harus makin berbeda. Tidak makin lama saudara makin kembali ke pola lama. Datang gereja terlambat, mepet-mepet, itu pola lama. Kalau itu yang saudara lakukan di gereja, maka di tempat kerja saudara juga seperti itu. Percaya saya. Kalau saudara belajar disiplin, maka dalam segala hal saudara akan melakukan dengan disiplin. Ada yang namanya time management. Kalau saudara tidak bisa time management dengan baik, hidup saudara amburadul. Saudara lalu dipisahkan dari apa? Dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Saudara-saudara yang menjadi anak Tuhan sekarang, jangan suka kumpul. Bukan dengan orang-orang di luar sana, tetapi dengan pergaulan yang tidak baik. Bukan berarti kalau kumpulan orang Kristen, oh itu semuanya pergaulannya baik. Tidak. Saya tadi tidak mengatakan saudara pisah dari orang dunia. Tidak. Dari pergaulan yang tidak baik. Belum tentu orang dunia itu pergaulannya lebih tidak baik dari orang-orang yang sekelompok orang Kristen, belum tentu. Nanti kita akan ada di pembahasan ayat 33 ini. Kemudian yang
berikut adalah sudah dipisahkan dari dosa. Dosa tidak lagi mengikat saudara. Karena kita sudah dimerdekakan dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kisah saudara ya. Supaya saya lebih jelas. Ada seorang yang dia mau memberi papi. Papi itu bukan papi, pupi, anak anjing. Kepada teman baiknya. Anak anjing itu dimasukkan kalau di luar negeri kan di sini juga ada ditaruh di kayak box. Dia bawa ya. Taruh mobilnya. Dia mau kasihkan ke temannya, si A katakan. Tapi sebelum ke si A, dia kepingin mampir dulu sama temannya juga, si B. Dia masuk rumahnya, ya tentu papinya itu dibawa. Kalau ditinggal di mobil kan mati bisa. Ngobrol-ngobrol ya, temannya si B ini iseng. Waktu yang bawa anjing ini ke toilet, dia tukar papi dengan Kathy. Kathy itu apa saudara? Ketea? Bukan, kucing. Ya, ditukar dengan kucing. Dia tidak tahu. Oke, pergi. Dia lalu ke rumahnya si A. Sudah janjian, dia udah ngomong sama si A. Nanti aku akan memberi kamu papi. Wah, senang sana. Anak-anaknya juga ada harap-harap senang ya. Begitu datang, woi senang anjingnya. Dibuka boxnya, loh, kamu tadi bilang anjing, ini kok apa saudara? Kathy, bukan kucing, Kathy. Kok Kathy ya? Kamu janjinya anjing, ini kok jadinya kucing, gimana sih? Loh, orang saya bawa dari rumah anjing kok bisa jadi kucing? Dia bingung. Ya sudah enggak jadi. Dia pulang. Waktu pulang, ternyata dia punya barang ada yang ketinggalan di rumah si B. Dia datang lagi si B, sama si B ngobrol-ngobrol lagi karena seneng ngomong. Diam-diam sama si B ditukar lagi. Kathy-nya ditukar dengan apa saudara? Papi. Dia enggak tahu. Sampai rumah dia mau keluarin itu ya. Dia mau keluarin, dia kaget. Loh, kok jadi anjing lagi? Tadi waktu di sana kucing, sekarang kok anjing? Terus dia bilang sama anjingnya, hei dengar baik-baik. Kalau kamu mau jadi papi, mau jadi anjing, jadilah anjing. Jangan di rumah sini kamu jadi anjing, di sana kamu jadi kucing. Tegaskan kamu jadi anjing atau jadi kucing. Saudara juga tegaskan. Saudara mau hidup sebagai anak Tuhan atau sebagai anak iblis. Tidak bisa saudara bertuankan dua orang punya dua bapak. Bapakmu tentukan dari sikap hidupmu. Kalau saudara mau mempunyai Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, tunjukkan lewat sikapmu bahwa Dia Bapamu. Haleluya. Haleluya. Iya. Yang kedua, kita baca bersama. Sebelum bisa terjadi ini kan perlu dua sisi ya. Kita perlu apa saudara? Baca 2, 3. Perjumpaan pribadi. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Mereka ini antara Yesus dengan orang yang tuli dan gagap itu. Tadi sudah dipisahkan, sekarang mereka sendirian. Yang saya maksudkan sendirian ini adalah jangan ikut-ikutan. Meskipun orang tua saudara ini pendeta, orang tua saya pendeta, saya punya anak juga. Meskipun orang tua saudara ini pelayan perjamuan LCC, meskipun kakek saudara ini adalah penginjil terkenal misalnya, kalau saudara tidak mengalami peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, pribadi sama dengan individual. Saudara hanya ikut-ikut apa kata orang. Ya. Satu kali di sebuah gereja ada jemaat orang baru yang hadir, diajak temannya.
ada satu hal yang mengganggu dia. Sehingga waktu pulang gereja dia tanya sama temannya yang ngajak, kenapa kalau di gerejamu tuh kalau berdoa sedikit-sedikit ada bunyi gini ya? Oh Bapa, Engkau Allah Maha Kuasa, Allah luar biasa. Bunyinya gimana saudara? Nah, dengarkan baik-baik, siapa tahu keluar di kuis. Kuisnya Rabu ini kan yang khotbah hari ini. Ya, kami mengucap syukur kepada Allah dahsyat, Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sama akhir, dan sampai bubarnya, sampai munari dan sebagainya. Kenapa kok kalau doa saya dengarkan kamu di sebelah juga gitu ya, kayak cicak aja. Oh itu gini, di gereja saya tuh kalau pendetanya berkhotbah tuh seperti begitu. Jadi kami ini jemaatnya merasa kalau doa itu ada, itu lebih mantap. Ya, juga mau doa kolektor. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan yang akan memberkati lewat YouTube dan First Media. Nanti siapa yang doa? Nanti siapa yang doa? Hah? Bu Lince. Ya, jangan lupa begitu ya. Siapa tahu nanti terus First Media sama YouTube yang ngasih kolektor banyak gara-gara kamu gitu. Selidik, punya selidik saudara ya. Ternyata pendetanya ini ompong. Jadi dia pakai gigi palsu. Gigi palsunya dia agak longgar. Daripada copot, waktu doa lalu coba lalu dia tidak bisa doa lalu begini. Dia dikit-dikit betulkan gigi palsunya. Jadi bunyi. Jemaatnya waktu pendeta yang doa masa melek ngeliatin, masa kelihatan dia betulin gigi palsu kan enggak. Jemaatnya kira, oh kalau pakai cek itu lebih sakti. Ah, silakan saudara mempraktekkan. Nanti di rumah kalau waktu saudara berdoa, saudara doa lalu gimana? Nah, bukan cek itu ngomong. Ini cuma gitu loh ya, betulkan. Masa ngomong cek itu tambah jatuh gigi palsunya saudara. Nggak usah ikut-ikutan. Demikian juga berdoa bahasa roh itu tidak ikut-ikutan, tidak diajarkan. Meskipun saya pernah ke satu gereja yang besar di Surabaya. Dan diajarkan doa bahasa roh itu. Ya, mulailah dengan cicak. Karena alasannya ini kan bahasa kalau saudara belajar bahasa Inggris kan diajar. Ini juga cicak. Sekarang coba saudara praktekkan cicak terus cicak di dinding, cicak di dinding, terus jadi lagu saudara. Jangan ikut-ikutan. Saudara sakit, itu kamu yang sakit, bukan istri, anak, suami, orang tua, bukan. Sakit-sakit yang gawat. Saudara operasi, masa saudara operasi berdua? Gandengan tangan operasinya? Tidak ada. Saat saudara di kamar operasi sendirian, hanya engkau dengan Tuhan dan dokter dan suster. Kamu yang mau dibedah, itu urusanmu hidup atau mati. Apalagi kalau di Indonesia, di Denpasar, kita punya slogan, masuk rumah sakit sehat, keluar di peti. Masuk di rumah sakit, keluarnya di peti. Saudara punya masalah, orang lain tidak tahu. Saudara punya jeritan hati, orang lain tidak tahu. Itu urusanmu dengan Tuhan. Itulah dia pengalaman-pengalaman pribadi yang akan membuat engkau semakin kenal siapa Yesus itu. Haleluya. Apalagi Pak Alex Tangmau yang berkali-kali operasi yang sama karena dia adalah produsen batu. Yang enggak ngerti enggak apa-apa. Yang ketiga, mari kita baca bersama. 2, 3, bersihkan pendengaran. Coba saya minta tolong pakai kelingking ya, jangan pakai jempol. Coba kuping sudah dikurek sedikit begini. Ya, jangan saudara sekali-sekali kurek kuping pakai jempol, jebol kupingnya. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, bukan ke hidung. Makanya saya bilang membersihkan pendengaran. Yesus lalu memasukkan jarinya, dicocok kuping orang yang itu. Saya tulis di situ,
Semua orang punya telinga di tempat ini. Ya. Tapi belum tentu saudara mendengar dengan baik. Jangankan telinga. Orang yang di WhatsApp, di SMS saja saudara baca, bisa baca 1000 kali, juga bisa salah itu. Saya mengalami hal yang sama. Ya, ini sudah lewat berapa tahun yang lalu. Waktu itu kalau enggak salah dapat undangan, Bu Susan dia. Bu Susan undang saya, ya. Dia ngomong sama saya, Pak John, nanti makan di Jangkrik. Waktu itu restoran Jangkrik itu di Teguh Umar. Di Teguh Umar, ya saudara, sebelumnya gereja Bethani. Saya selesai pulang ibadah, pikiran saya ini Bukris. Bukris itu di mana? Tengkumar Barat. Sama-sama Tengkumar Barat. Saya dengarnya, ingatnya Bukris. Yang ini di Jangkrik. Pergilah kami. Masing-masing datang sedih-sedih. Saya sampai di Bukris di Tengkumar. Saudara dengarkan pengalaman ini, saudara. Sampai di sana saya cari-cari kan, Bu Susan. Gak ada. Terus saya bilang, oh mungkin di atas, di lantai 2. Kami naik ke lantai 2. Loh, kok lantai 2 ini rumahnya orang? Rumahnya yang punya Bukris itu. Ya, saya pikir ini ada ruangan, oh mungkin itu di ruangan VIP, ya. Saya buka pintunya, tempat tidur saudara. Yang anehnya ya, saya naik dan turun, itu pelayan kan ngelihat, banyak pelayannya Bukris, enggak ada yang tanya sama saya itu. Dikiranya saya ini familinya Bukris, atau mereka kira saya ini engkong Kris. Dikiranya saudaranya itu apa? Jadi saya naik, Bu Susan enggak tahu mungkin cerita ini ya. Saya naik, lihat gini, saya buka, loh kok tempat tidur? Apakah Bu Susan ngajak kita makan di tempat tidur? Kan mungkin. Lalu saya turun, lihatlah lagi enggak ada. Baru otak saya ini, waktu itu otak saya masih 486. Sekarang sudah berubah dia jadi 186. Baru, oh iya, bukan Bukris, Jangkrik. Waduh, kita kembali agak lama, Bu Susan udah nunggu-nunggu, tapi ada untungnya makanan udah keluar, udah siap, nggak usah nunggu-nunggu ya. Itu saja salah. Padahal saya punya telinga, punya. Telinga, enggak. Saudara juga. Dengar firman Tuhan, yes, bagus. Sampai luar. Saudara, kuping ini kadang saudara harus bersihkan sama namanya apa saudara? Cotton bud, bukan sama lidi loh ya. Jangan sama lidi, sama cotton bud. Di ini bodoh, kotorannya kuningnya tebal banyak. Telinga rohani saudara juga demikian. Iya, banyak orang Kristen kalau telinganya semacam begitu, imannya nggak bisa tumbuh. Karena apa? Salah terus. Dikasih tahu Jangkrik, Bukris. Dikasih tahu A, B. Karena telinganya. Pendengaran saudara secara rohani harus dibersihkan. Ini kisah nyata saudara ya. Seorang penginjil dari England yang terkenal bernama George Whitefield. Dia khotbah di mana-mana, KKR di mana-mana luar biasa. Ada seorang wartawan surat kabar terkenal di London. Dia mau tahu apa sih yang dilakukan George Whitefield ini kok begitu terkenal. Dia datang ke satu KKR-nya, tapi dia tidak mau dengar khotbahnya. Dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi selama George Whitefield ini khotbah, dia akan lihat George Whitefield ngomong, oh mulai khotbah. Kalau sudah nyanyi, ya dia buka, tidak ada masalah. Kalau waktu khotbah dia nggak mau dengar. Ada satu lalat nakal, saudara ya. Mungkin ini lalat cewek karena wartawannya laki.
mutar. Lalat itu kalau sudah ganggu saudara, dia ganggu terus, betul ya? Dia ganggu saudara terus. Lalat agak gede, lalat ijo London, besar, lalu di matanya dia terbang. Lalu datang lagi, mulai ke hidungnya. Wah, ini lalat nih minta kurang ajar ini, mau cium-cium. Lalu masuk ke bibirnya, ya, lalu ke hidungnya. Lalat diam di hidungnya, lihat ada lubang, mungkin tuh rumahnya. Dia mau masuk. Otomatis wartawan ini buka untuk apa? Ngusir lalatnya. Pas dia buka, pas George ini ngomong, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh suara roh Tuhan. Betul, kaget dia. Dia mikir, jangan-jangan George itu ngelihat dia selama George-nya khotbah, tutup kuping terus lalu tersinggung. Padahal sama sekali George itu nggak ngelihat, saudara. Jadi kalau saudara di tempatnya ada yang tutup kuping, mungkin saya nggak kelihatan apalagi yang di atas. Tapi jangan tutup mata, kalau tutup mata tidak lama jatuh, saudara, tidur nanti. Ya, dia kaget, waduh, jangan-jangan George ini lihat saya tutup telinga terus, dia enggak enak. Terus dia buka. Sisa khotbah George Whitefield tinggal 10 menit. Tuhan menjamah, dia bertobat, dia jadi pendeta yang luar biasa. Kalau telinga rohani saudara sudah mulai menebal banyak kotorannya, apapun yang firman Tuhan katakan tidak mempan. Saya yang telinganya terbuka saja diomong jangkrik bisa bukris kok. Ini bukan kakek saya, tapi ini adalah Sokrates. Sokrates itu berkata, seorang filsuf yang terkenal, 3 saringan kalau saudara mendengar berita. Omongkan yang pertama apa? Semua bisa membaca dan punya mulut, atau saya jadi Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara yang buta dan yang bisu. Yang pertama apa? Benar itu berarti harus cross check, harus konfirmasi. Enggak sembarangan berita itu saudara telan. Yang kedua, baik enggak berita itu? Kalau saudara suka makan, dengar berita-berita yang enggak baik, ini namanya saudara tong sampah. Siapa tong sampah? Saudara. Oke, saudara cantik, pintar, jenius, hebat, kaya dan lain sebagainya. Tapi saudara tong sampah. Tidak pernah saya melepas jam tangan lalu saya buang di tong sampah. Tidak pernah. Orang gila belum tentu seperti itu. Yang ketiga apa saudara? Apakah benar, apakah baik, apakah bermanfaat? Kalau enggak bermanfaat, dengar, keluarin. Jangan dengar saudara resapin, dipikirin malahan. Apakah benar, apakah baik, apakah bermanfaat? Sokrates ini bukan pengikut Kristus. Tetapi dia bisa memberikan satu perkataan yang baik yang saya sitir hari ini. Haleluya. Sekarang yang keempat, supaya bisa mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara, baca dengan suara yang yakin, 2, 3, rendah hati. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah. Saudara kalau baca ini jangan salah tafsir, ludah Yesus itu sakti. Jadi ada beberapa orang yang bawa panci, baskom, apa, lalu kemanapun Yesus pergi, berebutan taruh di bawahnya.
supaya kalau ludahnya turun, wah ini berkhasiat ini. Karena ada toh dulu di Indonesia seperti begitu. Ya, ada air yang jatuh dari atapnya orang itu berkhasiat menyembuhkan orang. Jadi kalau pas hujan, waduh banyak masyarakat yang bawa ember, bawa apa, taruh di bawahnya genteng-gentengnya orang itu. Lalu diminum, katanya menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Itu jadi viral. Saya mikir, goblok orang-orang itu. Goblok tapi dilakukan toh. Sembuh enggak? Ya enggak tahu saya. Mungkin ada yang sembuh karena iblis juga bisa berbuat kuasa. Melakukan kuasa, bisa. Bukan berarti ludah Yesus ini sakti. Nah sekarang gini saudara. Saudara gambarkan, tempatkan diri sebagai orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Waktu saudara bertemu dengan Tuhan, saudara dipisahkan sendirian, ya mungkin bukan tuli yang lain, lalu Tuhan meludah. Ini tidak meludah ke tanah loh. Lain dengan yang orang buta itu. Kalau ada orang buta yang peristiwa yang lain, Tuhan meludah ke tanah, mengaduk, lalu dioleskan di matanya. Ini meludah, tidak ditulis. Tapi menurut saudara kira-kira Yesus meludah kemana? Jawab kemana? Tidak tahu. Kalau nggak tahu enggak apa-apa, saya keluarkan di kuis nanti. Saudara perlu pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan meludah. Gimana reaksi saudara? Loh. Yang pertama, yang berkhasiat ini bukan ludah Tuhan. Yang kedua, ini kayak dihina. Pak Fendi sakit boyoknya, sakit perutnya. Datang ke saya sebagai hamba Tuhan. Saya pisahkan Pak Fendi dari sekelompok sana. Lalu kita sendirian di pojok. Lalu saya meludah ke Pak Fendi. Gimana Pak Fendi? Kira-kira gimana? Coba jujur saja. Marah. Untung saya nggak ditusuk. Ini saudara ingat peristiwa Naaman. Siapa Naaman? Panglima. Panglima siapa? Jenderal. Waktu dia ketemu Elisa, dia berharap statusnya dia sebagai jenderal, panglima, membuat Elisa itu agak segan. Daripada yang datang ini kuli, guru, apa, ini dia jenderal. Membuat Elisa segan. Tuhan tidak memandang status saudara. Siapa yang perlu Tuhan? Dia atau saudara? Kita. Elisa hanya nyuruh orang suruhannya ngomong. Masuk ke sungai itu. Naik turun 7 kali. Dan dia sudah mikir sungainya itu butek. Ini Sungai Badung versi lama. Sekarang Sungai Badung sudah menjadi jujukan wisata. Ya. Dia mikir, kok kurang ajar. Dia mungkin dalam perjalanan itu ke rumah Elisa dia berharap Elisa keluar, dia dijamah, dalam nama Tuhan Yesus kustamu sembuh. Dia berpikir begitu atau Elisa kebaskan jubahnya dan lain sebagainya. Dia tidak menyangka dia mesti masuk keluar di sungai yang kotor. Apa reaksinya dia? Apa? Marah. Benar gak ini Nabi Tuhan yang luar biasa? Kok nyuruh saya hal yang aneh? Itulah perlu ada orang-orang lain yang memberitahu saudara.
Untungnya Naaman ini telinganya nggak ketutup. Yang ngomong sama dia ini bukan ajudannya yang berpangkat kolonel. Tidak. Bujang apa? Pembantu. Kenapa kok mbak pembantu? Loh dia jenderal. Kalau jenderal pergi ada pengawal, ada ajudan, juga ada budak-budak toh. Iya kan yang melayani dia. Ini kan perjalanan jauh. Bujangnya ini ngomong. Enggak ada salahnya. Kadang orang lain itu sudah memberitahu saudara. Ingat ya, Tuhan tuh kalau saudara minta tolong sembuh dari sakit, masalah, problem keuangan, problem rumah tangga, apa saja. Tidak selalu harus Tuhan tuh yang ngomong. Saudara mungkin berharap Tuhan tuh datang saudara dalam mimpi. Dia bercahaya. Seperti yang saya bilang itu loh. Saudara mengharapkan Tuhan tuh datang dalam guntur, api, apa. Jangan berpikir yang terlalu film, itu tuh film tuh saudara ya. Lalu Tuhan, ada malaikat Tuhan berdiri dengan membawa pedang. Masalahmu, kanker, tumor apa akan disembuhkan. Push. Itu film kura-kura ninja saudara. Kadang Tuhan sudah tolong saudara lewat orang lain yang tidak saudara anggap, tidak saudara sangka. Memberitahu. Haleluya. Mungkin saya ngomong sama Budia waktu dia sakit, banyak berdoa. Ini Tuhan menguji kamu. Atau mungkin ada orang lain, misalnya Tirsa. Yang ngomong sama Budia, enggak tahu ngomongnya apa. Tapi kita enggak anggap, karena apa kita enggak anggap? Karena kita terlalu sombong. Karena apa? Karena kita enggak mau merendahkan hati. Karena apa? Karena kuping kita ketutup. Sekali lagi, Tuhan tidak harus bicara dengan cara-cara yang bombastis. Tidak. Kadang mungkin teguran, masukan dari teman kersel, dari teman pelayanan, itu sebenarnya Tuhan bicara lewat orang itu. Yang penting kita ini punya kerendahan hati. Haleluya. Haleluya. Punya kerendahan hati. Gak terlalu sombong. Yang terakhir. Mari kita baca. 2, 3. Mengontrol perkataan. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Sesudah dia diludahin, telinganya sudah dicocokkan, diludahin, lalu lidahnya diraba. Pasti orang yang tuli dan bisu ini, waktu Yesus melakukan hal tersebut tidak begini saudara. Mengerti saudara? Itu namanya orang, bukan orang tuli dan bisu, tapi orang oon. Enggak. Jadi Yesus perlu membuka mulutnya dulu. Wow. Ambil lidahnya. Ini bicara soal mengontrol perkataan. Kalau orang enggak punya lidah kepanjangan atau kependekan itu jadi masalah. Saya lahir dulu dengan lidah kepanjangan saudara. Sehingga saya sulit berbicara. Dipotong lidahnya. Kalau orang kependekan lidahnya juga enggak bagus. Ngomongnya jadi kan begitu. Sama. Kalau mulutmu nih suka ngomong-ngomong hoax, gosip, ngata-ngatai orang, khususnya ngata-ngatai pendetanya, itu paling enak. Gak bakal engkau mengalami kuasa roh Tuhan dalam hidup saudara. Ingat ya, yang sekarang bekerja di bukan Tuhan Yesus. Kita sudah tahu, hari Kamis saya berkata,
Yesus berkata, it is finished. Bukan dia berkata, belum selesai. Sudah selesai. Yang sekarang bekerja kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan, menolong masalahmu, bahkan membangkitkan engkau dari kematian dan mengangkat engkau ke awan-awan berjumpa dengan Yesus. Tidak akan saudara alami kalau mulutmu ini suka ngomong-ngomong seperti begitu. Di gereja itu ada ibu yang cerewet. Maaf kaum ibu ya, cerewet. Kalau pendetanya khotbahnya pendek, seperti hari ini saya tidak khotbah panjang, dia ngomong, pendetanya kurang persiapan, kebanyakan tidur, kebanyakan nonton. Kalau khotbahnya kepanjangan, pendetanya ini bertele-tele, bikin ngantuk, ya. Kalau khotbahnya pendetanya semangat, dia komentar, persis orang jual jamu, persis orang yang di bawah pohon di pasar Keneng yang waktu saya kapan datangi Pak Tri mana Pak Tri? Ya ada kan ya jual itu ya. Kalau pendetanya lemes, wah pendetanya nggak punya energi. Semangat yang patah melemahkan tulang, aku datang gereja tulang sehat, pulang tulang lemah. Kebanyakan komentar. Coba lihat kiri kanan saya, lihat dulu kiri kanan, lihat kiri kanan. Kira-kira dia seperti begitu enggak? Kalau seperti begitu, tolong saudara nanti ambil gunting ya. Nina, waktu pulang gereja, ibu yang cerewet ini ngomong sama Pak pendetanya, Pak, kebetulan saya bak gunting. Aduh, pendetanya takut dong, kalau misalnya saya pulang ya, saudara mau salaman pulang, lalu Pak John, saya ada bak gunting, saya was-was, ini mau apa ini? Ya kan? Kan gak mungkin gunting uang saya, mau nusuk atau mau apa? Oh itu untuk apa guntingnya? Gini Pak, saya perhatikan selama khotbah, dasinya Pak itu kepanjangan sampai ke sini. Terus mau saya gunting, ya boleh nggak Pak supaya lebih enak? Ya sudah gunting saja, kasihkan dasinya. Wih bu itu cekatan, digunting. Sudah digunting dasinya, terus seperti saya bilang, saya boleh nggak pinjam guntingnya? Oh boleh sih silakan pakai. Mau buat apa Pak? Coba kamu melet. Lidahmu mau tak gunting. Lihat ini 5 hal. Yang pertama adalah saudara perlu melakukan pemisahan. Yang kedua, saudara harus punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara harus membersihkan pendengaran. Yang keempat, saudara harus rendah hati, tidak sombong. Yang kelima, saudara harus mengontrol perkataan. Lakukan 5 hal ini. Percaya karena ini firman Tuhan dari Markus 7:33. Saudara bukan hanya mengalami kuasa Roh Kudus separuh, 60% atau sekian persen, tetapi sepenuhnya kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara. Kemanapun saudara pergi, baik ke tempat yang indah, ke lembah yang dalam, saudara tidak takut. Sebab saudara yakin kuasa Roh Kudus yang dikatakan Mazmur 23, gadamu menuntun aku, itu terjadi. Saudara masuk ke tempat-tempat yang banyak iblisnya, kuasa kegelapan, roh-roh yang saudara tidak tahu, saudara tidak berdiri bulu kuduknya. Haleluya. Saudara melihat orang kerasukan setan, saudara tidak pergi ngacir, saudara tengking dalam nama Tuhan Yesus. Saudara punya sakit penyakit, saudara punya masalah, saudara berkata, sakitku dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Memang mungkin tidak sembuh saat itu juga, tapi percaya kalau engkau melakukannya dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya kakinya sakit 6 minggu. Ada beberapa yang melihat saya turun dari atas seperti
kepiting satu-satu jalan nyeret naik turun. Saudara mungkin tidak memperhatikan, saya berdoa setiap hari 6 minggu, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati. Seperti yang tadi saya katakan, saudara mesti punya pengalaman dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan. Saudara duduk saja. Hilangkan pikiran ngantuk, saudara. Saya tidak sering-sering melakukan hal seperti ini. Masalah saudara mau dikuasai Roh Kudus atau tidak itu bukan masalah Roh Kudusnya, bukan masalah Roh Tuhannya. Ini terletak di saudara sekarang. Kalau saudara seperti orang yang haus, rindu kembali, Roh Tuhan yang ada dalam diri saudara dipenuhkan full. Firman Tuhan mengatakan air itu meluber, menutupi sepenuhnya. Air itu meluber, menutupi bait Allah. Itu gambaran diri saudara, bait Allah. Bukan hanya di mata kaki, bukan hanya di lutut, bukan hanya di pinggang, bukan hanya di dada, tapi sepenuhnya. Hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah saudara lihat, tidak pernah saudara dengar, tidak pernah saudara sangka terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Iya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka, serukan dari hatimu, serukan dari hatimu sebagai satu kerinduan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
The power of the Holy Spirit reign in this place. Rain down, rain down, rain down, rain down, rain down. Haleluya, haleluya. Haleluya. Turunkan tangan saudara. Turunkan tangan saudara. Diam sebentar di kaki Tuhan. Turunkan tangan saudara. Turunkan tangan saudara. Diam sebentar di kaki Tuhan. Bolehkah saudara bangkit berdiri? Saya minta tolong saudara, berdirinya tuh kaki belakang saudara nempel ke kursi. Ya, nempel di kursi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh. Ku rindu lawat. Serukan, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, aku rindu.
This is the time. This is the time when true worshippers will worship Him. These are the days when my Father's ways will be known to man. This is the hour when the Spirit's power will move again, as we worship You in spirit and in truth. Holy, 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 holy is Your name. Worthy, worthy, let all the earth proclaim. Mighty, mighty, there is no God like You. As we worship You in spirit and in truth. Holy, holy is Your name. Worthy, worthy, let all the earth proclaim. Mighty, mighty, there is no God like You. As we worship You in spirit and as we worship You in spirit and as we worship You, Lord, as we worship You in spirit and in truth. Diamkankah saudara di kaki Tuhan? Ambil waktu yang tenang. Haleluya. Terima kasih. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu.
menyembah. Serukan, ku buka. Di altar-Mu menyembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat Roh-Mu yang kudus sudah melawat setiap kami di tempat ini Bapa. Biarlah setiap Roh Kudus yang ada dalam hidup kami boleh memeliharanya sehingga Roh-Mu itu tidak pergi dari hidup kami. Terima kasih Bapa karena kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sebagai penolong, bukan hanya sebagai penghibur dalam setiap kehidupan kami, tetapi juga adalah Roh yang menyatakan kesalahan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh belajar Tuhan, mengoreksi setiap hidup kami, apakah berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang akan memberi. Biarlah kami boleh memberi dengan seluruh kerendahan hati kami, dengan penuh sukacita. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, baik lewat TV First Media, YouTube. Kiranya Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, percaya bahwa Yesus yang kita sembah sedang melihat kita dari tempatnya yang maha kudus untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek hidup ini. Berkati persembahan yang sudah diberikan, semua pelayan kemah suci hari ini Tuhan tambahkan anugerah dalam hidup mereka. Tangan-tangannya akan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara yang paling sederhana. Percayalah janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih, pulanglah dengan membawa berkat Roh Kudus dalam hidupmu. Roh yang luar biasa, yang lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia ini, yang tidak dibatasi oleh kuasa apapun, karena Roh Tuhan, Roh yang dahsyat adanya. Biarlah Roh Tuhan menguasai hidupmu, sehingga engkau nanti satu kali akan terbang menjumpai kekasih kita Tuhan Yesus di awan-awan. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.